Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Lebih khusus saya menyapa Bapak Ibu honorer R2, R3, dan R4 di mana menjelang berakhirnya Januari 2025 ada satu hal penting yang merupakan satu kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer R2, R3, dan R4 terkait dengan hasil kelulusan yang telah didapatkan pada seleksi P3K tahap 1 2024, di mana di awal tahun 2025 tahun ini pemerintah benar-benar memberi hati untuk memperhatikan nasib honorer, sehingga Komisi 2 menempuh satu jalur alternatif yang bisa melegakan Bapak Ibu honorer. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama, bahwa DPR RI benar-benar menyampaikan satu informasi yang merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer, terutama untuk R2 dan R3. Nah, pada pertemuan ini ada lagi yang disinggung, yaitu tentang R4. Supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak informasi yang dimuat oleh media nasional dengan judul "Selamat, Komisi 2 tempuh jalur ini, upayakan honorer R2, R3, dan R4 bisa diangkat jadi P3K penuh waktu." Ikuti informasinya. Penataan tenaga honorer yang sedang dikebut pemerintah kembali memunculkan satu polemik. Tentu ini adalah hal yang perlu ditanggapi serius, khususnya bagi para honorer yang mengantongi kategori R2 dan R3 tanpa L hasil seleksi P3K tahap 1 formasi 2024, di mana di awal tahun 2025 tahun ini sedang dibahas karena sedikit ada kebimbangan kepada seluruh Bapak Ibu honorer R2, R3 terkait dengan nasibnya ke depan. Menyikapi polemik penataan tenaga honorer bagi kategori R2 dan R3 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung memberikan respon terkait dengan keluhan para honorer tersebut. Sebagai informasi, gelombang penolakan terhadap kebijakan terkait skema P3K paruh waktu terus terjadi, di mana pemerintah melalui Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, juga Badan Kepegawaian Negara, sudah memutuskan regulasi resmi terkait penataan honorer R2 dan R3 tanpa L, yaitu honorer kategori R2 dan R3 tanpa L yang belum mendapatkan kuota formasi akan diarahkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Regulasi soal honorer R2 dan R3 tanpa kode L menjadi paruh waktu ini telah diatur dalam keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025. Meski regulasi tersebut sudah ditetapkan secara resmi, namun para honorer kategori R2 dan R3 belum sepakat, yang kemudian memunculkan gelombang penolakan. Terkait dengan gelombang penolakan, pihak DPR RI tidak tinggal diam dan langsung mengambil sikap tegas terkait dengan hal tersebut. Tentu sikap tegas yang diambil oleh DPR RI yaitu demi para honorer, bagaimana terkait dengan nasibnya ke depan. Diinformasikan bahwa Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bakal segera mengadakan rapat dengar pendapat atau RDP dan juga rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang dijadwalkan pada Selasa 4 Februari 2025, dan surat panggilan atau surat undangan kepada seluruh forum aliansi honorer itu telah disampaikan bahwa memang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya dari Komisi 2, akan menempuh solusi
dengan melakukan pendekatan kepada seluruh perwakilan atau forum aliansi honorer. Dalam kesempatan RDP dan RDPU tersebut akan turut dihadirkan beberapa forum honorer di Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya. Bukan itu saja, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga bakal memanggil Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Forum lain juga akan dipanggil dalam agenda RDP dan RDPU tersebut, yaitu Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan. Tentunya ini juga penting untuk diketahui bahwa memang honorer bukan hanya satu bidang Bapak Bia, termasuk Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan. Topik penting yang akan dibahas dalam agenda RDP dan RDPU tersebut adalah nasib para honorer untuk menuju P3K penuh waktu tahun 2025. Undangan agenda rapat tersebut diketahui juga sudah disampaikan kepada seluruh Ketua Umum Forum Honorer. Dikutip dari laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terdapat surat undangan resmi dengan nomor B-1097-PW-01-01-2025. Surat undangan resmi tersebut ditandatangani langsung oleh Sufmi Dasko Ahmad selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi sahabat Bapak Ibu ya, bukan kalian-kalian yang menandatangani surat tersebut, yaitu langsung Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Sufmi Dasko Ahmad sebagaimana telah dipaparkan. Jadi tentunya honorer memiliki harapan besar dari hasil rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum RDP dan RDPU yang akan digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari beberapa waktu lagi ke depan. Jadi ini adalah satu solusi nantinya. Tentunya setelah RDP dan RDPU tersebut, seluruh honorer akan mendapatkan hasil keputusan terkait dengan pertemuan Komisi 2 DPR RI dengan seluruh forum aliansi honorer, termasuk komunikasi atau forum komunikasi honorer kesehatan. Diharapkan hasil RDP dan RDPU nantinya bisa mengantarkan nasib honorer dengan status R2 dan R3 tanpa L menjadi lebih baik, yaitu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2025 tahun ini. Itulah informasi penting yang sebagaimana telah kita saksikan bersama, bahwa nantinya pada tanggal 4 Februari ada informasi terbaru titik terang nasib honorer, khususnya R2 dan R3 tanpa L, pada hasil seleksi P3K tahap 1 formasi 2024. Demikian informasinya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.